kita hari ini akan melakukan sebuah hal yang baru. Karena ini episode pertama. Jadi kalau misalnya ini tidak berhasil, berarti gak ada episode kedua. Jadi mudah-mudahan berhasil. Oke, selamat datang di podcast Inklusi dari Kedeputian Inklusi. Hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang tentunya oke banget, gokil parah. Ini dia sangat ekspertis di bidang anti korupsi dari tim TPN Ganjar dan Mahfud, yaitu adalah Mbak Judy. Halo. Terima kasih udah diundang. Ini adalah narasumber kita yang pertama nih, yang pastinya harus sangat bombastis dan spektakuler ya. Mudah-mudahan bisa spektakuler. Mbak Judy ini orangnya sangat chill banget ya. Kita bisa lihat dengan duduknya, ini feels like home banget nih. Asik banget nih, kita bakal ngobrol yang asik-asik banget tentang anti korupsi yang kayaknya kok berat banget ya. Aku gak sanggup, sebenarnya aku juga panik dikit, panik kecil, tapi kayak I'm okay. Kita pasti bisa. Oke Mbak, selama ini Mbak Judy kan sudah sangat di TPN kan udah cukup lama ya Mbak, dari awal di inklusi ini udah kan dari awal kan ya Mbak. Kemarin-kemarin Mbak udah kemana aja nih? Bisa sharing dikit nggak nih? Iya, kalau kemana aja pastinya ke rumah ya, tapi enggak, bukan itu kan maksudnya pertanyaannya ya. Kalau kemana aja memang saya banyak banyak berkecimpung di persoalan pendidikan tentang anti korupsi gitu ya, terutama dengan mengedepankan perempuan itu jadi aktor utama untuk mencegah korupsi gitu ya. Jadi masuk ke pendidikan di sekolah, pendidikan di keluarga gitu ya, juga ke pemerintahan. Hal-hal yang menurut saya penting untuk diberikan kesadaran kepada perempuan bahwa kita punya kekuatan untuk mencegah korupsi. Gitu. Siap. Oh ya Mbak, sebenarnya nih ya, cikal bakal korupsi itu apa sih? Maksudnya kayak kita pas masih SD gitu, kayak saya pas masih SD, kayak kita tidak boleh nyontek karena itu adalah korupsi, tidak boleh menyelak antrian karena itu adalah sebuah korupsi gitu kan. Terus kayak jadinya tuh malah mikir, emang korupsi itu tuh datangnya dari manusia yang sifatnya tidak pernah puas, atau memang karena hukumnya aja yang kurang ketat? Oke. Ini pertanyaan yang pertanyaannya gampang tapi jawabannya yang susah ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah dulu waktu anak saya yang kecil itu kelas 4 SD, saya pernah nanya, kamu tahu nggak sih korupsi itu apa gitu? Terus dia bilang gini, menurutku korupsi itu bohong, dia bilang gitu, berbohong gitu maksudnya. Terus aku bilang, kok berbohong sih gitu? Iya, anak gua kok berbohong sih gitu ya. Terus tapi setelah dipikir-pikir ya bener juga gitu loh, bener juga ya, akarnya korupsi itu sebenarnya berbohong gitu. Jadi kayak misalnya kalau tadi nyontek gitu ya, kenapa nyontek itu kita bilangnya perilaku koruptif gitu ya, belum sampai ke korupsi tapi perilaku koruptif, karena dia tuh sebenarnya mengambil hak orang lain, yang mengambil manfaat mengambil manfaat dari orang yang udah belajar, dari orang yang udah usaha gitu ya. Dan itu sebenarnya juga dia membohongi dirinya sendiri ya, juga membohongi orang tuanya, karena kalau nyontek biasanya tuh orang pengen nilainya bagus gitu kan. Sebenarnya dia lagi nilainya bagus, dia pengen dipuji sama, nggak dimarahin sama orang tuanya misalnya, salah satunya ya. Kemudian kalau misalnya antri gitu ya, kenapa sih nggak boleh nyerobot antrian gitu? Itu kan sebenarnya mengambil hak orang lain untuk dilayanin lebih dulu gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan itu jadi penting gitu. Itu yang membuat banyak sekali di negara maju misalnya nggak ada tuh orang yang nyerobot antrian gitu ya. Karena kayak di framing bahwa nyerobot antrian itu perilaku koruptif loh, karena lo mengambil hak orang lain. Karena kalau kita tahu di Indonesia ini pun sebenarnya it's all about, kayaknya kalau korupsi itu lo mengambil hak orang lain, mengambil hak misalnya korupsi di bansos gitulah misalnya heboh banget yang lagi ya. Nah itu kan sebenarnya dia
ngambil hak orang yang harusnya dapat bansos, Iya, gitu ya. iya. Nah itu sebabnya kalau di program Ganjar Mahfud nanti ada KTP Sakti, gitu, untuk memastikan mereka yang berhak itu dapat, gitu. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan udah nggak ada lagi lah yang kayak gitu ya, karena kalau enggak tingkat kemiskinan negara kita akan terus nggak maju-maju gitu ya, terus nyusruk gitu, terjerumus terus Jeblok. nyusruk gitu, jadinya kayak gitu ya. Kemudian juga banyak memang program-programnya Ganjar Mahfud ini mempersyaratkan baru bisa berhasil kalau praktek-praktek korupsinya itu minim, gitu. Iya. Nah, jadi mengambil hak orang lain itu it's a no-no lah gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya gimana sih tadi pertanyaannya, apa karena manusianya atau karena hukumnya gitu ya? Sebenarnya kalau saya sih mikirnya karena manusianya ya, karena manusianya gitu. Bahwa hukum itu is one thing gitu ya, is one thing. Dia tuh tools gitu, hukum itu tools. Tapi kalau korupsi, it's all about manusianya gitu. Kayak misalnya gini sekarang, yang namanya aturan pemerintah ya, misalnya soal pertanggungjawaban keuangan atau cara ngambil duit, itu tuh super duper rumit dibandingin sama kalau misalnya di private sector gitu. Tapi korupsi juga gitu. Jadi emang manusianya mau dibikin aturan kayak apa, manusia tuh selalu pengen kayak tadi anak sekolah pengen nilainya bagus gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya ini gue yang biasanya pakai tas apa, pengen punya kayak punya temennya gitu ya. Nah, jadi kepengenan yang irasional yang nggak sesuai dengan profilnya itu emang jebakan Batman sih gitu. Jadi emang mencari bikin segala cara betul dan untuk mendapatkan jalan pintas gitu. Makanya hai anak muda, jangan jalan-jalan pintas. Emang balik lagi, jadi PR instan terus, padahal nggak semuanya kan perlu proses untuk mendapatkan itu. Betul. Dan hasilnya juga ibaratnya nggak instan gitu kan Mbak, hasilnya nggak cuma sekejap langsung hilang. Betul banget. Oh ya Mbak, kalau misalnya korupsi kan ibaratnya nggak cuma soal uang nggak sih, nggak cuma money aja, tapi ada bentuk lain lagi nggak sih Mbak? Saya kan kalau misalnya di beberapa kasus tuh banyak yang kayak misalnya jatuhnya penyalahgunaan wewenang gitu kali ya. Kayak misalnya ada yang dosennya bilang ke mahasiswanya kayak, kamu harus sama saya, kalau misalnya kamu nggak sama saya kamu nggak lulus. Terus nanti dia kayak, tidak, oke udah gitu kan. Kayak baiklah ya sudah, mau gimana lagi gitu. Kayak gitu. Gimana Mbak? Kalau itu sebenarnya gini, kalau korupsi itu pintu masuknya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan. Karena terminologi korupsi kalau menurut Transparansi Internasional adalah penyalahgunaan kewenangan publik yang dipercayakan kepada seseorang gitu ya. Nah, penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan itu benar-benar kayak pintu masuknya orang melakukan korupsi. Jadi kayak misalnya dosen atau mahasiswa ya. Ini kalau di dalam perspektif korupsi namanya sextortion. Jadi kalau misalnya kayak mahasiswa sama dosennya skripsi gitu ya. Nanti konsultasi di rumah saya ya gitu ya. Layak biasa dong ya kedengeran ya kayak gitu. Nah, nanti ketika di rumah ya adalah misalnya kayak obrolan-obrolan enggak sewajarnya yang terlalu hangat gitu, yang terlalu memanaskan jiwa gitu ya. Atau langsung misalnya kalau dia nggak mau saya mau misalnya pegang atau cium atau apa gitu ya. Kalau nggak mau nanti saya nggak mau jadi pembimbingnya, atau kalau nggak mau ntar nilainya jelek gitu ya. Nah itu penyalahgunaan kewenangan gitu ya, penyalahgunaan kewenangan yang sebenarnya itu bisa menjadi pintu masuknya korupsi gitu. Nah, dalam kasus itu imbalannya seks gitu ya. Sextortion itu imbalannya seks. Kita ini agak beda sama gratifikasi seks dan suap seks gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ini
mahasiswanya jadi korban gitu. Jadi korban karena penyalahgunaan wewenang. Kan si dosennya punya kewenangan ngasih nilai, punya kewenangan gue mau nggak bimbing lo apa enggak. Nah itu yang dipertukarkan dengan kalau lu nggak mau gue cium, gue nggak mau jadi pembimbing lo gitu. Dan si mahasiswanya punya ketergantungan. Iya, kayak mau nggak mau, suka nggak suka ya. Cuma ini jalannya. Betul. Itu sama kok. Itu juga terjadi di misalnya kayak pelaku-pelaku UMKM ya. Karena pelaku-pelaku UMKM kan sebagian besar itu perempuan ya. Kayak misalnya akan dikasih izinnya kalau dia mau gitu ya misalnya. Nah itu juga banyak kejadian. Jadi kalau dalam konsep ini karena Ganjar Mahfud itu juga sangat concern gitu ya, sangat concern sama korupsi dan kejahatan terhadap perempuan. Itu sebabnya dalam program Ganjar Mahfud itu menempatkan kekerasan seksual itu menjadi kejahatan yang berat sama dengan korupsi, kejahatan lingkungan, sama TPPO juga perdagangan orang gitu. Karena itu semuanya akarnya itu praktek korupsi. Gitu. Kalau misalnya di tempat-tempat lain kayak desa, itu kan mereka mostly jatuhnya kayak barter gitu nggak sih Mbak? Kayak maksudnya menggunakan sebuah produk untuk bertukar dengan hal lain betul. Yang terkadang bahkan kayak anggota keluarganya yang ditukarkan gitu. Itu gimana tuh Mbak? Ya kalau di kasus itu emang seru sih ya. Maksudnya karena kita udah mengamati hal-hal yang hal-hal yang unik gitu ya, hal-hal yang unik terutama di desa. Karena di desa kan perputaran uang itu juga nggak banyak ya, tetapi pertukaran hasil kebun itu, hasil ternak gitu ya, itu kan cukup sering gitu ya dan banyak gitu. Jadi misalnya kayak Indonesia itu adalah salah satu negara yang angka kawin anaknya tuh tinggi ya, angka kawin anaknya tuh tinggi. Kalau nggak salah ke berapa gitu ya, ke-7 apa ya di dunia ya gitu. Ampun, saya mah anak-anak masih main nggak ngerti ya, kamu nggak ngerti. Sama main karet guys, Tamagotchi udah paling bagus Tamagotchi. Nah jadi biasanya tuh kalau mau kawin anak kan undang-undang perkawinan anak itu umur 19 tahun ya, dia bisa menikah. Kalau di bawah itu maka harus dibuat dispensasi gitu. Nah, untuk dia bisa dapat dispensasi, dia harus punya kayak akte kelahiran, apa gitu ya, segala macam, dan itu kan ribet ya gitu. Jadi banyak juga orang tua, ini kita ngomong lagi karena kemiskinan, karena kurangnya pendidikan gitu ya. Banyak yang ada laki-laki yang sudah berumur dan memiliki segalanya. Tajir, super tajir gitu ya. Mau melamar gitu kan. Terus ya udah diterima, tapi kan dia umurnya kurang. Jadi dia harus datanglah ke kepala desa ya untuk bisa melegalkan usianya. Jadi misalnya dinaikin umurnya supaya 19 tahun. Padahal mungkin sebenarnya dia umurnya 15 tahun gitu. Nah, disitulah misalnya si ibu jreng cuma bisa ngasih standan pisang. My God. Terus kepala desa karena satu mungkin kalau di desa kan mereka kenal satu sama lain, terus nggak enak lah dan sebagainya dan juga mungkin nggak membayangkan akan terjadi seperti apa, maka dia tukeran lah dengan standan pisang, dia mengeluarkan surat palsu gitu ya, surat akte kelahiran palsu dan sebagainya. Tentunya dia dengan perangkat desanya gitu ya. Dibayarnya dengan standan pisang. Dan lalu si anak umur 15 tahun menikah ya. Itu yang saya selalu bilang, aduh gila lo, gara-gara standan pisang sebenarnya lo lagi menghantarkan si anak umur 15 tahun ini pada kematian. Ya, misalnya dia kemudian hamil, melahirkan, badannya belum siap untuk melahirkan gitu ya. Nanti dia nggak punya pengetahuan juga gimana sih caranya merawat anak dalam kandungan gitu ya. Jadi anaknya lahir misalnya stunting gitu ya, yang berat badannya kurang. Dan kita juga memang tertinggi juga soal angka stunting ya. Kemudian nanti si anak bisa jadi karena fisiknya nggak siap, mungkin dia jadi cacat misalnya gitu ya, atau dia kayak
ada kemungkinan juga sih banyak juga kasus mereka ini meninggal gitu, si anak ampun. ini. Nah kalau misalnya ini kita ngomongin keseruan Iya, ya, keseruan ya. Kayak, Nah jadi multiplier efeknya tuh banyak. Abis itu misalnya si anak dianggap sama suaminya yang udah berumur ini, oh dia nggak bisa melayani saya, nggak bisa mengurus saya, dicerai gitu Ya ya misalnya. Begitu dicerai kan dia nggak punya kepintaran apa-apa Iya, ya. Si anak dia titipin sama ibunya yang udah miskin, jadi kayak kemiskinannya bertambah gitu ya. Terus double dia triple kemiskinan. Nah karena dia nggak sekolah, dia nggak punya keterampilan kan untuk dia bekerja. Itu biasanya jadi mangsa super empuk untuk apa sih namanya tuh perekrut untuk dijual. Headhunter. Ya itu tadi. Headhunter itu ya untuk dijual. Jadi jatuhnya ke tindak pidana perdagangan orang. Jadi siklusnya tuh kayak begitu. Ya. Nah, jadi orang tuh kayak nggak tahu bahwa sebenarnya karena standar pisang, sebenarnya lu lagi menyumbang pelebaran angka kemiskinan ya, pelebaran angka lingkaran kemiskinan Indonesia, dan berkontribusi pada penurunan kualitas hidup manusia Indonesia gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang penting. Makanya di programnya Ganjar Mahfud itu ada misalnya satu keluarga miskin satu sarjana itu untuk memastikan bahwa yang kurang beruntung, yang belum sejahtera, jangan khawatir. Ada program di mana satu anak dari keluarga ini akan dengan dukungan program beasiswa yang masif itu akan diusahakan untuk menjadi sarjana gitu ya. Jadi hal-hal penting itu kenapa korupsi menjadi akar dari banyak program Ganjar gitu, Ganjar Mahfud larinya ke sana gitu. Atau misalnya ada juga peningkatan 10 juta penerima manfaat PKH kalau Ganjar Mahfud menang, makanya menang akan ditingkatkan menjadi 15 juta. Gitu. Diharapkan keluarga-keluarga yang sejahtera, yang tadinya miskin menjadi sejahtera, tidak berpikir lagi mengawinkan anak yang belum matang, belum siap untuk menikah, atau juga memastikan bahwa mereka tuh mendapatkan pendidikan yang setara gitu ya untuk orang lain. Yang tadi saya omongin itu juga terjadi pada teman-teman penyandang disabilitas gitu. Jadi ya udah berlipat-lipat ya. Makanya sekali lagi ada program Ganjar Mahfud yang juga menarik adalah dana kesejahteraan sosial abadi, itu untuk memastikan bahwa semua mereka yang kurang beruntung sekarang ini itu bisa mendapatkan kesejahteraan, termasuk untuk teman-teman yang difabel gitu. Juga termasuk sebenarnya teman-teman di masyarakat adat ya, karena masyarakat adat itu juga meskipun datanya mungkin nggak terkumpul semua, tapi pasti itu terjadi. Kenapa dia nggak terkumpul? Karena memang banyak sekali dari teman-teman masyarakat adat ini nggak punya KTP gitu misalnya ya. Nah, nggak punya KTP sehingga nggak terdeteksi tuh kejadian-kejadian aneh gitu ya. Itu kan juga kejadian unik gitu ya. Makanya di dalam program ini juga termasuk KTP Sakti itu adalah memastikan untuk teman-teman masyarakat hukum adat itu mendapatkan KTP sehingga mereka juga berhak untuk program-program kesejahteraan yang memang sudah sudah dirancang gitu ya sama Ganjar Mahfud. Panjang. Tapi seru banget. Mudah-mudahan dengernya nggak sesek ya. Tapi ini seru banget loh. Maksudnya perkara korupsi yang mungkin orang mikirnya ya elah paling uang dimakan negara and so on terus udah, padahal enggak. Itu tuh korupsi ini tingkatannya tuh lebih luas, kayak bahkan di luar sana ada yang anaknya dijual dan diganti dengan standar pisang gitu. Kayak wow, kayak dor tembak pelaku. Kayak pusing apa segininya ternyata ya. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau misalnya
kayak tadi kan ada program-programnya banyak nih Mbak. Itu gak bakal kejadian kalau misalnya dananya dikorupsi. Jadi gak boleh korupsi. Iya betul. Kayak gitu. Dan ini gak sih Mbak, maksudnya apa ya, untuk pendidikan kayak dulu kan ada pendidikan anti korupsi dan lain-lain gitu kan, supaya agar tidak terjadinya korupsi di masa depan gitu. Cuman kayak praktek-praktek itu sebenarnya susah banget gak sih Mbak ditiadakan. I mean kayak kan mulainya itu karena anggapan bahwa itu hal sepele, tapi lama-lama jadi besar dan dianggap itu menjadi hal yang biasa. Dan akhirnya ya udah, mereka ibaratnya udah apa ya, udah numb aja gitu, udah nggak berasa mereka ngelakuin hal-hal kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya yang di daerah yang kurang pendidikan, ya akhirnya ya mereka mau nggak mau karena keterbatasannya mereka dan angka kemiskinan yang makin melebar gitu kan Mbak. Iya emang banyak. Ini salah satu juga komitmennya Ganjar Mahfud ya sebenarnya. Waktu itu kita sempat kebutuhan inklusi ini dari TPN itu sempat bikin acara lah, dialog mengenai pendidikan anti korupsi gitu dengan Mbak Atikoh ya, Mbak Atikoh Ganjar. Nah di situ beliau mengatakan bahwa penting banget nih masukin pendidikan anti korupsi itu ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah setahu saya KPK itu memang punya banyak MOU dengan pemerintah provinsi mengenai pengembangan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Nah ternyata banyak juga di antara sekolah-sekolah ini sebenarnya nggak tahu gitu korupsi itu apa sih. Masih orang tuh kayak terfokus pada kejadian-kejadian heboh yang ditangkap sama KPK, ditangkap sama kejaksaan, ditangkap sama kepolisian gitu. Nah, jadi kita, maksudnya teman-teman itu banyak sekali membantu untuk memperjelas sebenarnya yang namanya anti korupsi atau korupsi itu apa sih gitu ya. Itu persoalan, it's all about values gitu. Nilai-nilai anti korupsi itu yang harus diperkenalkan. Dan sebenar-benarnya itu diperkenalkan di mata pelajaran PPKN, ya kan? Padahal PPKN itu kan sebenarnya susah ya, masih susah. Jadi kita mengusahakan untuk membuat kayak cara-cara kreatif lah dalam memasukkan nilai-nilai itu ke pelajaran PPKN ya. Sekarang sebenarnya progresnya lumayan menggembirakan meskipun sedikit gitu ya. Tapi saya rasa komitmen Ganjar Mahfud dengan karena Mbak Atikoh itu juga sangat concern ya, sangat peduli gitu, peduli banget sama pendidikan dalam keluarga gitu, dan terutama pendidikan nilai-nilai karakter. Sehingga saya tuh optimis banget ya. Ini salah satu alasan saya bergabung dengan TPN adalah karena saya optimis sama program-programnya Ganjar Mahfud, termasuk salah satunya adalah memastikan bahwa pendidikan nilai-nilai anti korupsi itu masuk ke sekolah-sekolah gitu. Karena itu penting, itu fundamental banget. Soalnya di sekolah itu ya yang saya tahu gitu, anak-anak SMP nih kalau mau pemilihan OSIS ya, ini mulai anak SMP. Ini benar-benar berdasarkan observasi lapangan ya. Mereka tuh kalau mau kepilih jadi ketua OSIS ya, nih SMP nih mulai jajan-jajanin di kantin. Serius. Wow. Serius ya. Atau misalnya beliin gantungan kunci gitu ya, dibagi ke teman-temannya supaya milih gitu. Kita mau, tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena di TV-TV gitu ya, di TV-TV kan kita nih orang dewasa, ya kita orang dewasa juga melakukan hal yang sama gitu ya, melakukan hal yang sama. Misalnya nih, karena ini lagi podcast politik uang lah, politik uang itulah yang diikutin sama anak-anak ini. Itulah yang diikutin sama anak-anak SMP ini gitu. Jadi hai semua orang, yuk kita berhentiin politik uang karena itu udah merasuk sampai ke anak-anak SMP ya. Dan bukan itu, nggak cuma di Jakarta, karena observasi kita itu dari kabupaten, ya kabupaten, kota, provinsi-provinsi itu udah biasa banget anak-anak SMP itu kayak gitu. So it is very scary gitu, menakutkan. Karena ini investasi yang mungkin kita akan
akan tahu hasilnya itu entah berapa puluh tahun lagi ya. Tapi seperti itulah, dan itu sebenarnya terbukti dengan pelaku korupsi itu sebenarnya makin lama makin muda. Makin lama makin muda. Iya. Kan dulu tuh kita mikir pelaku Iya. korupsi itu pejabat yang udah gini. Iya, yang udah Sekarang itu makin duduk di muda. kursi, yang sudah memiliki wewenang tinggi, yang ibaratnya udah wealthy enough, Iya. tapi kayak ya tetap aja aku masih butuh ini itu gitu kan. Kayak Jadi kalau bisa-bisa anak gitu. SMP udah begitu, dia pasti akan melakukan hal yang sama ketika mereka dewasa ya. Dewasa, punya kekuasaan, Iya, punya iya. kewenangan. Jadi itu sebabnya benar-benar program-program program-program ini perlu didukung gitu. Bukan cuma persoalan pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan karakter melalui keluarga itu jadi sangat penting gitu. Jadi sangat penting. Dan saya rasa komitmen, bahkan sampai Mbak Atikoh pun punya kepedulian yang tinggi terhadap hal itu. Untuk hak-hak kesetaraan kita juga ya Mbak ya. Iyalah, kalau kebanyakan yang dikorupsi, terutama ya misalnya gini nih, sekarang kalau ada yang pandai berhitung ya, ada yang pandai berhitung, banyak data-data berapa sih tahun 2022 gitu ya, dana yang dikorupsi gitu. Kalau dana yang dikorupsi itu dihitung, berapa dari dana yang dikorupsi itu ternyata bisa menghasilkan berapa kursi roda untuk teman-teman yang difabel misalnya, atau bisa untuk membangun bisa untuk membangun sekolah-sekolah luar biasa, bisa untuk membangun jalanan-jalanan yang bisa digunakan dengan nyaman untuk teman-teman yang difabel gitu ya misalnya, atau sebenarnya bisa untuk memperbaiki sekolah-sekolah di daerah dan jembatan-jembatan ya. Jembatan kan kita sering lihat ya di media-media tuh, di koran-koran, banjir sekolah anak sekolah lewat jembatan gitu ya, lewat jembatan yang reot yang kita takut. Iya, udah kayak ayunan bener, gitu. dan mules gitu kan lihatnya gitu. Jadi baliknya lagi nih, kalau ngomong kayak gini kayak berasa heroik ya. Tapi mereka itu kan anak-anak kita juga gitu. Bener. Dan harus punya hak yang sama gitu, hak yang sama untuk berkembang. Makanya di salah satu statementnya Pak Ganjar pernah bilang, anak-anak di penyandang disabilitas itu adalah anak-anak kita yang perlu diperhatikan dan harus mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Begitu juga teman-teman anak-anak dari masyarakat hukum adat ya, yang biasanya itu tinggal di daerah-daerah 3T. Nah, memastikan bahwa jalan untuk mereka bisa akses ya, kan kalau di Ganjar Mahfud ada program internet super cepat internet super cepat, super gratis ada lagi gitu ya, nggak ada blank spot gitu. Itu jadi sangat penting gitu, jadi sangat penting. Jadi saya rasa kalau kita memang mau jadi negara yang unggul ya di 2029 gitu, kita semua harus berpartisipasi gitu ya. Paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri, tidak melakukan perilaku atau praktek-praktek korupsi, praktek-praktek koruptif gitu. Tapi Mbak kayak sering banget gak sih kayak lu sok-sokan banget sih, apaan sih lo, suka digituin gak sih Mbak? Kayak itu yang bikin kayak waduh mules. Iya, kalau balik lagi gini ya, kalau misalnya anak-anak muda gitu, emang dulu nih, kalau zaman dulu orang dibilang gini ya, jangan pilih-pilih temen gitu. Kalau saya ngajarin anak-anak saya harus pilih teman, harus pilih teman yang membawa kebaikan ya, bukan ini bukan persoalan kaya, miskin, cakep, jelek gitu ya, suku, agama, ras gitu, bukan persoalan itu. Tapi kita harus milih teman yang memang teman itu membawa kebaikan buat kita dan membawa kemajuan gitu ya. Kalau enggak, ya lu gasruk aja lah kemana gitu ya, ke laut aja deh gitu kan ya. Tapi kan bukan itu hidup yang diinginkan gitu ya. Saya tuh percaya banget deh, anak-anak muda seumuran anak saya itu kayak udah mikirin juga masa depannya mau kayak apa gitu ya. Jadi dari muda emang
pilih teman gitu. Pilih teman yang bertemanlah sama yang benar ya. Bukan persoalan baik ya, benar, karena benar. baik belum tentu benar Ya, ya. Kalau baik ya tiap hari dikasih apa dikasih apa ya gitu. Yang tadi lagi apa dikasih gantungan kunci, dikasih dijajanin Iya gitu kan. Jadi maksudnya pilih teman dengan benar supaya kita tumbuh jadi apa ya namanya anak-anak Indonesia yang memang bertanggung jawab pada kehidupannya dan kehidupan orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu terasa seperti heroik ya. Tapi begitulah maksudnya. Iya bener banget. Karena emang sering kali kayak ngerasa nanti gue dijauhin, nanti gue nggak gaul, nanti gue kayak ada rasa ketakutan untuk di left out dari grupnya nggak sih gitu kan ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita mau jadi yang benar dan baik dan benar, itu kan perlu usaha dan proses. Benar dan baik. Oh ya, benar dan baik. Bener dulu, orang tuh harus bener dulu. Baru baik. Baru baik. Karena kalau udah benar pasti baik gitu ya Mbak ya. Kalau bener dia bisa melakukan hal baik gitu. Tapi kalau baik aja lu belum tentu benar gitu. Karena misalnya kayak apa ya, misalnya rajin ya ngasih beliin rokok gitu misalnya. Aku gue ngerokok nih, gue beliin deh lo ngerokok gini. Itu kan baik. Tapi kan bukan teman kayak gitu yang kita pengen nih. Iya kan? Jadi emang harus bener dulu gitu, harus bener dulu. Dan satu lagi sebenarnya kalau kita itu konsisten, kita menampilkan perilaku yang benar ya, terus berpikir yang benar, yang positif dan sebagainya. Akhirnya memang alam itu akan mempertemukan kita. Ini bukan alam Ganjar ya, bukan ngomongin alam baru gitu ya. Ini bukan alam Ganjar. Alam kayaknya langsung alam Ganjar nih. Jadi alam semesta ini akan mempertemukan orang-orang baik, orang-orang benar juga gitu ya. Pada akhirnya semesta ini membantu kita untuk apa namanya ya, untuk memilihkan yang paling tepat buat kita gitu. Termasuk jodoh mungkin. Baru mau bilang gitu. Berarti jodoh pasti bertemu guys. Oke deh, makasih banyak ya Mbak Judy atas waktunya. Keren banget tadi semua cerita-cerita Mbak Judy. Dan pokoknya yang penting jangan korupsi apapun itu. Jangan. Maka pilih 3. Iya, 14 Februari datang ke TPS, jangan nggak datang ya. Jangan nggak datang, jangan golput. Kalau kata Pak Mahfud, memilih itu adalah sebuah perilaku yang bertanggung jawab ya. Jadi pilihlah, nggak semuanya mungkin sesuai dengan kita, tapi pilih yang menurut kata hati kita itu bisa memperjuangkan, mungkin nggak semua, tapi setidaknya bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan nggak ke TPS, jangan golput, datang ke TPS. Tapi kalau kita TPN tetap minta coblos nomor 3 ya, coblos nomor 3. Dan karena suara kita berharga, satu suara itu sangat berharga untuk Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan. Ya, jadi jangan jual suara teman-teman dengan imbalan apapun, apalagi imbalannya pisang, apalagi imbalannya uang 100.000, 200.000 gitu ya. Masa harga 5 tahun cuma 100 atau 200? Betul. Masa Indonesia harganya segitu doang gitu ya. Dan tempat di mana kita tinggal, kita hidup dengan orang-orang yang kita sayangin gitu ya. Harganya nggak segitu. Betul sekali. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton. Dadah. See you on the next episode kalau emang ada. Sampai ketemu. Dadah. Jangan lupa 14 Februari. And remember, no one left behind. Bye bye.